Selamat datang kembali di channel Top Info. Toppers, sang preman Tanah Abang yang satu ini disegani banyak orang. Siapa saja yang mendengar namanya pasti langsung bergidik ngeri. Ia adalah Hercules. Namanya mungkin sama ya dengan salah satu tokoh mitos manusia setengah dewa, putra dari Zeus. Tapi ia lebih dikenal sebagai preman senior yang namanya kerap dihubungkan dengan sejumlah tokoh pejabat dan orang penting di Indonesia. Konon Toppers, ia adalah preman berdarah dingin. Pria bernama Asali Rosaria Marshall ini merupakan seorang pejuang yang pro NKRI saat terjadi ketegangan di daerah Timor Timur sebelum akhirnya daerah ini merdeka dan lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Lalu, bagaimana sih kisahnya sampai ia kemudian dikenal sebagai preman yang paling disegani? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Hercules merupakan nama sandi di radio komunikasi. Julukan Hercules ini ternyata punya kisah tersendiri Toppers. Sekitar tahun 1975 di Dili, Timor Timur, Rosario bertemu dengan Kolonel Gatot Purwanto. Pada saat itu, Gatot adalah anggota pasukan khusus yang pertama kali terjun dalam rangka mengintegrasikan Timor Timur ke Indonesia. Gatot menjelaskan bahwa Hercules merupakan nama sandi pada radio komunikasi. Rosario saat itu menjadi anak buahnya. Oleh Kopassus, Hercules dipercaya untuk menjaga gudang amunisi. Hercules begitu dipercaya oleh para tentara saat itu Toppers. Namun sayang ia mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dan diceritakan saat mengirimkan logistik, Hercules mengalami sebuah kecelakaan helikopter. Akibat kecelakaan tersebut, tangan kanannya putus. Dan Hercules pun harus menjalani operasi. Hercules kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk menjalani operasi. Itulah Toppers, pertama kalinya Hercules menjejakkan kakinya di ibu kota. Memiliki kemampuan membangun jaringan yang luar biasa. Pada saat berada di Jakarta, Hercules tak serta-merta menjadi preman Toppers. Pada awalnya ia mendapat keterampilan elektronik dan bengkel dari Yayasan Tiara yang ia ikuti. Sosok Hercules dikenal sangat mudah membangun jaringan. Ia pandai berkawan dan juga loyal. Sempat bekerja di sebuah bengkel di Tanah Abang dan pernah tinggal di kolong jembatan. Hercules kemudian memiliki kelompok. Sejumlah kawannya yang berasal dari Timor Timur seperti Logo Valenberg, Alfredo, Montero Pires, Jimmy, Luis, Germano, dan Anis mengikuti jejaknya. Tanah Abang pun menjadi daerah kekuasaannya. Tak butuh waktu lama sampai kemudian anggota Hercules mencapai belasan ribuan orang. Daerah Tanah Abang dikenal sebagai daerah lembah hitam. Tak lain karena daerah ini seperti yang diungkapkan Hercules merupakan daerah yang tak bertuan. Bukan hal baru lagi ya jika setiap malam sering terjadi perkelahian antar preman. Pembacokan dan pembunuhan jadi hal yang belum pernah terjadi di sana. Tidur dengan pedang, takut diserang musuh. Ketika masih tinggal di kolong jembatan, Hercules mengaku hidupnya tak pernah tenang. Bagaimana bisa tenang jika setiap harinya terdapat pertikaian yang terjadi antar preman? Demi keamanan dan menjaga dirinya sendiri, Hercules selalu membawa pedang kemanapun dia pergi. Dan pedang selalu menempel di tubuhnya. Saat mandi pun pedang menjadi teman setianya karena musuh bisa menyerang kapan saja. Meskipun ia merupakan preman yang paling ditakuti Toppers, tapi tak bisa dipungkiri Toppers kalau fisiknya memiliki banyak kekurangan, misalnya dari tubuhnya yang kurus dan tidak begitu tinggi. Hanya tangan kirinya saja yang masih berfungsi dengan baik, sedangkan tangan kanannya sebatas siku menggunakan tangan palsu. Lalu mata kanannya juga sudah diganti dengan bola mata buatan. Jika ia tak bisa menjaga dirinya dengan baik, ia dapat tewas kapan saja diserang oleh musuh. Pernah suatu kali Hercules mendapatkan belasan luka bacok. Fisiknya mungkin tak gagah ya dan juga tak tegap, tapi jangan tanyakan soal nyalinya Toppers. Hercules dan kelompoknya sering melakukan aksi yang menggegerkan. Mereka pernah melakukan penyerbuan ke harian Indopos, tak lain karena Hercules merasa pemberitaan koran tersebut merugikan baginya. Tak terhitung juga banyaknya bentrokan dan tawuran antar preman yang dipimpin langsung olehnya. Korban jiwa dan nyawa sudah banyak yang terenggut dalam setiap bentrokan atau pertikaian. Suatu kali pernah Hercules dijebak Toppers, dia mendapat 16 luka bacok dan segera dilarikan ke UGD. Ajaibnya, ia tidak tewas. Selain itu ada juga isu yang menyebutkan bahwa Hercules kebal peluru dan pernah ada peluru yang menembus matanya sampai ke bagian belakang kepala.
Namun, toh nyawanya masih terselamatkan. Tapi Toppers, ketika dimintai klarifikasi soal isu kebal peluru tersebut, Hercules menjawab kalau kenyataan dirinya masih selamat, tak lain karena ia berbuat amal, membantu anak yatim piatu, dan doa mereka untuk dirinya lah yang menyelamatkannya. Hercules sering berurusan dengan polisi. Sering melakukan kekacauan dan pertikaian di muka umum, jelas sudah kalau Hercules sering berurusan dengan polisi ya. Tanggal 30 Agustus 2012 lalu, anak buah Hercules bentrok dengan anak buah dari John Kay. Bentrokan ini diduga dipicu masalah perebutan lahan sengketa. Petugas kepolisian sampai harus mengambil tindakan tegas yang berakibat tewasnya 2 pelaku yang ditembak mati oleh polisi. Hercules dan anak buahnya pun digiring ke Polda Metro Jaya. Mundur beberapa tahun ke belakang, pada 9 September 2008, Hercules dan 7 anak buahnya ditangkap dan ditahan polisi. Apa pasalnya Toppers? Ya, Hercules menganiaya seorang pengusaha dengan penyebab yang diduga karena persoalan hutang. Pada tahun 2005, Hercules dan anak buahnya melakukan penyerangan ke kantor redaksi harian Indopos yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, Hercules kemudian harus mendekam di penjara selama 2 bulan. Pernah juga Hercules dan 50 anak buahnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum pada Polda Metro Jaya karena merasa tidak senang dengan keberadaan apel yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Permasalahan itu juga berkaitan dengan pembangunan rumah toko di lokasi perumahan KJI atau Kebun Jeruk Indah. Hercules pernah menjadi momok Jakarta. Namun masa itu kini sudah lewat, Toppers. Hercules hari ini sangat berbeda dengan yang dulu. Dan ia pun mengatakan secara tegas kalau dirinya sudah berhenti berurusan dengan hal-hal semacam itu. Kini ia adalah seorang tokoh yang begitu aktif dalam hal sosial. Kini 100% Hercules telah meninggalkan masa lalunya yang kelam.